Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore ini kita kembali berjumpa bertatap muka secara online untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1. Pada minggu ini lalu kita sudah berdiskusi menyampaikan materi tentang piutang, baik itu untuk piutang dagang maupun piutang wesel ya. Nah, jadi sebagaimana permintaan daripada rekan-rekan mahasiswa minggu lalu bahwasannya untuk soal yang kemarin sebelumnya saya sampaikan, di sini ada beberapa hal yang memang perlu kita bahas bersama-sama. Untuk itu pada kesempatan sore ini kita akan berdiskusi menjelaskan tentang materi tentang piutang dagang yang kemarin minggu lalu saya sampaikan untuk kita bahas dalam contoh-contoh daripada aplikasi soal. Sebelumnya mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya berharap para mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun menjalankan ibadah puasa sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, dan semoga puasa kita pada tahun ini itu diberikan kelancaran sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang memang sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang ini ya, piutang. Nah, ini adalah untuk soal yang kemarin ya. Jadi untuk soal 1 di sini kita bisa langsung saja ya. Ini oke, baik. Kita bisa lihat untuk pembahasan untuk soal 1. Jadi soal 1 di situ ada 2 pertanyaan dari data keuangan. Jadi di sini diketahui penjualan kotornya adalah 142 juta. Kemudian untuk retur penjualan dan juga potongan penjualan adalah 250. Kemudian untuk takdiran kerugian piutang ini persentasenya adalah 15%. Sedangkan untuk piutang dagang ini adalah 16.500.000. Oke. Nah, dari data keuangan di sini ini kita disuruh menghitung berapa tingkat kerugian piutang ya, baik didasarkan atas penjualan bersih menggunakan saldo piutang, dan juga di situ nanti untuk mencatat juga untuk ke dalam jurnal penyesuaiannya. Nah, oke itu langsung saja ya, kita bisa simak sama-sama. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, ini adalah untuk kerugian piutang kalau kita menggunakan saldo penjualan bersih. Nah, jadi kalau kita melihat dari data di sini memang penjualan sebesar 142 juta ini merupakan penjualan kotor ya. Sehingga di sini untuk menentukan berapa besar penjualan bersihnya, ini tidak lain adalah kita bisa menggunakan rumus yaitu penjualan kotor ya, 142 juta dikurangi dengan retur dan potongan penjualan 250. Nah, ini kita lihat pada jawabannya. Jadi penjualan bersih itu sama dengan penjualan kotor dikurangi dengan retur dan potongan penjualan. Atau kalau kita hitung ini adalah sama dengan ya, penjualan kotornya adalah 142 juta. Kita klik saja. Ini kebetulan saya menggunakan Microsoft Excel untuk membantu memudahkan dalam pengerjaan. Kemudian dikurangi dengan retur dan potongan penjualan atau 250. Nah, ini alamat selnya. Kalau sudah kita enter. Nah, ini adalah untuk hasil daripada penjualan bersihnya. Nah, setelah penjualan bersih ini kita peroleh, maka baru kita menghitung berapa kerugian piutangnya, di mana untuk kerugian piutang itu sama dengan prosentase daripada taksiran kerugian piutang yaitu 15% dikalikan dengan penjualan bersih. Nah, sehingga di sini nanti berapa taksiran kerugian piutang kalau kita menggunakan saldo penjualan bersih, maka kita bisa menghitung sama dengan 15% ini. Kita klik saja 15%, kemudian dikalikan dengan penjualan bersih yaitu 141.750. Kalau sudah kita enter, maka nanti di sini kita bisa memperoleh nilai ya sebesar 21.262.500. Nah, ini merupakan nilai daripada kerugian piutang
dengan menggunakan saldo penjualan bersih. Oke, itu yang pertama, berapa taksiran kerugian piutang dengan menggunakan saldo penjualan bersih. Nah, kemudian yang kedua yaitu kalau kita menggunakan saldo piutang, ya, saldo piutang. Jadi menaksir berapa besar kerugian taksiran kerugian piutang dengan menggunakan saldo piutang. Rumusnya sama di sini, yaitu prosentase daripada taksiran kerugian piutang dikalikan dengan saldo piutang. Sehingga di sini nanti kita bisa memperoleh taksiran prosentase taksiran kerugian piutang adalah 15%, sedangkan untuk saldo piutang dagangnya adalah 16.500.000. Nah, sehingga kita bisa langsung menghitung sama dengan 15% kemudian dikalikan dengan saldo piutang yaitu 16.500.000. Kita enter. Oke. Sehingga di situ kita bisa peroleh hasil daripada taksiran kerugian piutang dengan menggunakan saldo piutang adalah 2.475.000. Oke. Nah, kemudian setelah kita melakukan perhitungan, mungkin di sini kita bisa melihat untuk soal yang ketiga, ya, yaitu yang berkaitan dengan pencatatan ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya, ya, pertemuan sebelumnya, bahwasannya terkait dengan pencatatan untuk, ya, kerugian piutang di sini ini ada dua. Yang pertama adalah dengan menggunakan allow method atau metode yang dicadangkan, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua di sini adalah menggunakan metode langsung. Nah, saya membuat dua jawaban sehingga nanti di sini Anda bisa menggunakan daripada salah satu. Tapi sebetulnya ini jawaban lebih luas lagi, ya, dalam artian kita tidak sekedar menaksir, tapi ini adalah merupakan bentuk kerugian sampai pada saat itu, sampai ada proses itu maksud saya. Oke. Jadi kalau kita melihat dari data di sini, ini kalau untuk metode dicadangkan, maka di sini nanti untuk kerugian kita mencatat ini kalau kita adalah saldo penjualan bersih, ya, maka di sini kita mencatatnya adalah kerugian piutang tak tertagih pada cadangan kerugian piutang sebesar 21.262.500 ini. Sedangkan untuk cadangan piutang kerugian piutangnya sisi kredit adalah sebesar 21.262.500. Nah, jadi ini. Jadi kerugian piutang tak tertagih pada sisi debit, cadangan kerugian piutang itu pada sisi kredit. Ini kalau kita menggunakan saldo penjualan bersih. Sedangkan kalau kerugian piutang menggunakan saldo piutang di sini sama, ya, untuk perkiraan yang kita gunakan. Kerugian piutang tak tertagih pada cadangan kerugian piutang tak tertagih sebesar 2.475.000. Oke. Nah, jadi sampai berhenti di sini, ini adalah merupakan proses pencatatan untuk taksiran kerugian piutang, ya, pada akhir periode. Ini adalah untuk jurnal penyesuaian. Nah, kemudian kalau dari piutang yang sudah kita taksir ini memang benar-benar tidak dapat tertagih, maka dari proses pencadangan ini itu nanti kita bisa langsung mencatat sebagai kerugian piutang, di mana piutang ini jadi berkurang, yaitu di sini adalah cadangan kerugian piutang pada piutang dagang. Ini kalau kita menggunakan data penjualan bersih sebesar 21.262.500 ini. Dan kalau kita menggunakan saldo untuk piutang, maka di sini cadangan kerugian piutang pada piutang dagang sebesar 2.475.000. Nah, ini. Atau kalau kita menggunakan metode langsung, maka kita bisa mencatat, yaitu ini, ya, kerugian piutang tak tertagih pada piutang dagang. Ini bisa kita tambahkan piutang dagang. Oke. Ini juga bawahnya ini untuk memudahkan. Jadi yang atas ini kita adalah menggunakan saldo, ya, saldo daripada penjualan bersih. Jadi ini adalah prosentase, ya. Jadi prosentase daripada taksiran piutang tak tertagih dengan menggunakan saldo penjualan bersih. Sedangkan kalau yang bawah ini menggunakan saldo untuk piutang. Ini merupakan prosentase juga taksirannya. Oke. Jadi dari dua contoh di sini untuk memberikan pemahaman yang lebih
yaitu tentang bagaimana metode-metode yang nanti bisa Anda gunakan di dalam proses pencatatan atas taksiran kerugian piutang. Jadi baik menggunakan metode yang dicadangkan atau menggunakan metode langsung. Jadi kalau menggunakan metode yang dicadangkan memang ini ada dua tahap. Pertama dicadangkan terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan proses penghapusan piutang. Tetapi kalau menggunakan metode langsung, ini sifatnya langsung. Ya, piutang yang ada itu langsung dihapus sebesar nominal daripada taksiran kerugian piutang tersebut. Oke. Jadi itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, Anda bisa menanyakan langsung melalui forum WhatsApp atau mungkin menggunakan forum yang lainnya. Baik, nah selanjutnya kita bisa masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua memang dari redaksi soal agak sedikit ini ya, agak sedikit muter gitu, tetapi sebetulnya juga intinya sama, bisa kita pahami arah dan maksud daripada soal tersebut. Nah untuk itu makanya kita bisa melihat soal 2 ya. Ini. Jadi soal 2 ini adalah PT Arum Selalu pada tanggal 31/2010 ini mempunyai data piutang dagang sebesar ini, cadangan penghapusan piutangnya ini ya. Kemudian untuk jurnal umum, yang buatlah jurnal umum berdasarkan transaksi, ini ada beberapa transaksi ya. Oke baik. Ada 1, 2, 3, 4. Oke baik. Nah untuk itu kita bisa lihat bagaimana untuk proses pencatatannya. Nah ini soal 2 saya buat ini diketahui dulu. Jadi piutang dagangnya adalah 54, kemudian cadangan penghapusan piutang adalah 1.091.200. Ini untuk penjualan bersihnya, informasinya. Untuk yang tunai adalah 121.250.000. Sedangkan untuk yang kredit ini adalah 246.500.000. Kemudian untuk piutang ini adalah 244 juta. Potongan piutang atau potongan penjualan adalah 11.200. Kerugian piutang adalah 650. Pelunasan piutang adalah 400. Sedangkan piutang tak tertagih ini untuk persentasenya berdasarkan piutang adalah 1%. Oke baik. Nah dari soal di sini kita bisa mencatat ke dalam jurnal sebagaimana yang ini ya, ini yang kita lihat di sini ya. Jadi tanggal 31 ini adalah pada saat nilai piutang dagang ini ya, tanggal 31 ini. Jadi tanggal 31 ini adalah kita mencatatnya adalah untuk saldo piutang dagang ini adalah 54.130. Nah di sini perlu Anda ketahui bahwasanya untuk saldo piutang dagang ini memang bersumber dari penjualan kredit. Maka kita bisa melihat untuk penjualan kreditnya. Sebentar ya. Oke, makanya kita mencatatnya di sini adalah piutang dagang sebesar 54.130 pada penjualan kredit ini untuk informasi piutang dagangnya. Kemudian untuk selanjutnya sebentar ya. Oke baik, nah selanjutnya di sini kalau ini tadi ya, jadi untuk kerugian piutang piutang dagang dari data yang ada di sini maka kita bisa langsung ya menentukan bahwasanya untuk piutang dagangnya adalah 54 ini maka piutang dagang pada penjualan kredit. Nah selanjutnya untuk yang kedua ini adalah cadangan untuk penghapusan piutang. Ini berarti di sini tanggal 31 ini ya, kerugian piutang tak tertagih pada cadangan kerugian piutang ini. Ya ini yang dicadangkan. Nah kemudian yang berkaitan dengan penjualan ini, penjualan tunai ini ya, ada dua jenis penjualan. Nah ini kalau untuk yang penjualan nanti kita mencatatnya yang tunai ini adalah kas pada penjualan tunai. Sedangkan kalau yang kredit ini adalah piutang dagang pada penjualan kredit ini.
Kemudian kalau untuk yang berkaitan dengan ini ya, ini belum kita masukkan yang ini. Ini di bawah ya. Oke. Jadi di sini untuk yang soal ini piutang sama potongan. Jadi ini adalah untuk yang berkaitan dengan piutang dagang ini. Oke, kita masuk ke ini dulu aja lah, yang ini ya, kerugian piutang ini. Jadi untuk kerugian piutang ini adalah kerugian piutang tak tertagih pada piutang dagang sebesar 650. Jadi sebesar 650 itu adalah untuk kerugian piutang pada piutang dagang. Ini. Nah, kemudian untuk piutang ini pelunasan, ini piutang dagang pada kerugian piutang dagang. Nah, ini 2 kali ya ini ya. Nanti baru ke selanjutnya ini. Ini kan baru untuk mengembalikan saldo piutang. Nah, nanti kalau untuk penerimaan uangnya ini nanti kita ambilnya ini kas pada piutang dagang. Makanya di sini saya mencatat 2 jurnal ini. Jadi untuk yang warna kuning ini sengaja saya kasih warna kuning. Ini adalah yang pertama, mencatat piutang dagang dikembalikan dulu setelah tadi diakui sebagai kerugian piutang dagang. Nah, nanti kalau uangnya ini memang sudah diterima, maka kita mencatat adalah kas pada piutang dagang. Oke, itu secara kronologinya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang piutang tak tertagih ini sebesar 1%, ini adalah dari saldo ini piutang. Maka di situ kita bisa mencatat 1% dikalikan dengan ini saldo piutang dagangnya adalah 54.130 ini, sehingga di sini hasilnya adalah 541.300 rupiah ini. Nah, kemudian untuk yang berkaitan dengan ini tadi piutang sama potongan penjualan ini ya, ini maka nanti di situ kita bisa mencatat ya, ini mencatatnya ini yang saya lihat ini. Jadi untuk soal itu maksudnya adalah bahwasannya perusahaan itu memiliki piutang sebesar ini 244 juta. Nah, kemudian dari utang itu nanti dipotong, didiskon gitu ya, 11.200.000. Nah, ini. Cuman di sini pemahaman dalam konteks di sini ini adalah berkaitan dengan piutang yang ada di sini adalah bahwasannya apabila nanti piutang itu bisa tertagih, maka di sini ada potongan penjualan sebesar 11.200.000. Nah, maka di sini tentunya nanti penerimaan kasnya itu adalah hanya 232.800.000. Nah, oke. Baik, jadi ini untuk pembahasan untuk soal 2. Oke, saya kira bisa Anda pahami. Nanti kalau mungkin ada yang kurang jelas, ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung Anda tanyakan melalui WhatsApp ya. Dan di sini juga untuk contoh ini, jawaban ini nanti akan saya share dan tentunya juga nanti akan kita ikuti dengan soal-soal latihan lebih lanjut. Oke. Baik, nah selanjutnya kita bisa langsung masuk ke soal 3. Oke. Jadi pada soal 3 ini sebetulnya ya, bukan soal 2 ya. Oke. Langsung saja di sini untuk soal 3-nya kita bisa lihat. Jadi pada soal 3 di sini memang ada data debitur terdiri dari Tuan Adi sampai dengan Permata. Untuk Tuan Adi nilai piutangnya 600.000, Tuan Faiz 300.000, Tuan Sigit 800, Nyonya Fitri 500, Toko Sehat 400, Permata 300.000. Nah, kemudian dari informasi yang ada, Tuan Adi ini utangnya 600, piutangnya maksud saya ya, nilai piutangnya, dan di sini sudah jatuh tempo yaitu sebesar 600.000. Nah, maka di sini nilai kerugian piutangnya ya, kita bisa menghitung. Oke. Namun di sini sebelumnya mungkin di sini kita blok dulu ya, kasih warna biar tidak tampak. Oke. Biar Anda bisa fokus di sini dulu. Oke. Jadi Tuan Adi nilai piutangnya 600 dan di sini sudah jatuh tempo semua yaitu sebesar 600.000. Kemudian untuk Tuan Faiz nilai piutangnya adalah 300 dan di sini belum jatuh tempo. Kemudian Tuan Sigit ini nilai piutangnya 800.000, di sini untuk nilai jatuh temponya yang 300.000 ini adalah 1 sampai 30 hari, sedangkan yang di atas 60 hari adalah 500.000.
Kemudian untuk Tuan Nyonya Fitri ini adalah nilai piutangnya 500 dan di sini sudah jatuh tempo dari 31 sampai 40 hari. Kemudian untuk Toko Sehat piutangnya 400.000, ini sudah jatuh tempo lebih besar 60 hari. Kemudian untuk Ut Permata di sini untuk jatuh nilai piutangnya 300.000, jatuh temponya adalah 31 sampai 60 hari. Nah, di sini kalau lihat taksiran kerugian piutang apabila jatuh temponya 1 sampai dengan 30 hari, maka untuk taksiran kerugiannya adalah 10%. Apabila jatuh tempo 31 sampai 60 hari, maka taksiran kerugian piutang adalah 15%. Dan apabila untuk jatuh temponya di atas 60 hari, maka di sini untuk taksiran kerugian piutang 25%. Nah, oke. Dari sini tentunya nanti kita bisa menghitung berapa nilai kerugian daripada piutang untuk masing-masing debitur itu. Nah, untuk itu kita bisa lihat sama-sama untuk pembahasannya. Nah, seperti yang Anda lihat di sini. Jadi untuk Tuan Adi ini untuk nilai piutangnya 600.000 dan di sini sudah jatuh tempo ya 1 sampai dengan 30 hari ini untuk umur piutangnya. Nah, maka dari itu di sini taksiran kerugian piutangnya adalah 10%, maka di sini kita bisa menghitung langsung sama dengan 10% ini, kemudian dikalikan dengan nilai piutang daripada Adi ini yaitu 600.000. Nah, oke. Sehingga di situ untuk taksiran nilai kerugian piutang dari piutang Tuan Adi adalah sebesar 60.000. Kemudian untuk Tuan Faiz ini kebetulan ya untuk piutangnya 300.000 dan belum jatuh tempo, maka di sini kita tidak perlu melakukan penilaian ya untuk kerugian piutangnya. Langsung ke Tuan Sigit. Di sini kalau untuk Tuan Sigit ini piutangnya 800.000, di mana untuk yang jatuh tempo 300.000 ini berarti nanti taksiran kerugian piutangnya 10%, sedangkan yang di atas 60.000 ini adalah taksiran kerugian piutangnya adalah 25%. Ini saya kasih warna kuning sama merah ya ini ya. Oke. Nah, sehingga di sini nanti kita bisa menghitung yaitu apa? Di sini proses perhitungannya berarti 10% dikalikan dengan 300.000 ditambah dengan 25% dikalikan dengan 500.000. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini. Sama dengan dalam kurung 10% dulu kita hitung dikalikan dengan 300.000. Nah, kemudian ditambah dengan ya persentase yang 25% ini dikalikan dengan 500.000. Oke. Nah, ini udah kita enter. Nah, ini hasilnya. Oke. Sehingga di situ nanti kita bisa melihat hasilnya berapa untuk piutangnya. Oke. Kemudian untuk Nyonya Fitri juga demikian sama ya. Jadi ini untuk piutangnya adalah 500.000. Nah, ini kemudian untuk jatuh temponya adalah antara 31 hari sampai 60, maka di sini persentase kerugian piutangnya taksirannya adalah 15%. Nah, sehingga di sini kita bisa menghitung sama dengan ya 15% ini kemudian dikalikan dengan 500.000, sehingga hasil yang diperoleh adalah 75.000. Demikian juga untuk Toko Sigit ini piutangnya 400.000, di mana di sini nilai jatuh tempo umur piutangnya adalah di atas 60 hari, sehingga di sini untuk persentase taksiran kerugian piutang 25%. Nah, kita bisa menghitung berarti sama dengan 25% ini dikalikan dengan 400.000 ini. Oke, kita enter. Hasilnya adalah 100.000. Dan yang terakhir adalah untuk Ut Permata ini nilai piutangnya 300.000 dan di sini untuk taksiran ya jatuh temponya adalah antara 31 hari sampai dengan berapa itu 60 hari ya, sehingga di sini nanti persentase taksiran kerugian piutangnya ada 15%. Nah, maka dari itu kita bisa menghitung 15% dikalikan dengan 300.000. Oke. Kita peroleh untuk nilai kerugian piutang dari debitur Ut Permata adalah 45.000, sehingga total di sini kita bisa melihat untuk nilai kerugian piutangnya adalah sebesar 435.000. Jadi ini adalah untuk nilai kerugian piutang yang dimiliki oleh perusahaan dengan menggunakan metode umur piutang. Jadi di sini memang kalau kita menggunakan umur piutang, maka di dalam proses membuat taksiran ya persentase taksiran ini memang
tidak kita pukul rata gitu, tidak, tetapi di sini kita menggunakan pendekatan umur piutang. Semakin lama jatuh tempo daripada suatu piutang, maka tentunya tingkat resiko terjadinya kerugian piutang itu semakin besar. Makanya persentase kerugian piutangnya juga semakin besar pula. Nah ini, sehingga di sini nanti menunjukkan, merepresentasikan bagaimana kondisi yang sebenarnya. Tetapi juga ini tidak memberikan jaminan ya, bahwasanya kalau piutang yang jatuh temponya rendah ini tingkat persentase 10% itu dengan asumsi nanti bisa tertagih, itu juga belum tentu. Atau mungkin sebaliknya, yang di atas 60% kita kasih persentase besar ternyata tidak tertagih, juga tidak demikian. Tetapi sebaliknya, mungkin yang ini juga bisa nanti bisa tertagih, ini yang tidak tertagih juga bisa tertagih. Yang tidak, persentase ini itu merepresentasikan bagaimana tingkat kemungkinan yang terjadi. Jadi probabilitas daripada piutang yang terbayarkan berdasarkan umur piutang yang ada. Nah selanjutnya, setelah kita mengetahui berapa nilai kerugian piutang, taksirannya adalah sebesar 435.000, maka selanjutnya kita bisa mencatat dalam jurnal pada tanggal 31 Desember. Ini adalah jurnal penyesuaiannya, yaitu kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 435.000. Jadi itu ya pembahasan dari soal untuk di soal 3 ya. Jadi di sini nanti saya harapkan dari pembahasan soal 1, pembahasan soal 2 sampai dengan pembahasan soal 3 di sini Anda bisa memahami konsep-konsep yang ada di dalam akuntansi piutang, sehingga nanti di dalam aplikasinya itu nanti Anda bisa menerapkannya ya. Ini harapan yang memang dari penyampaian mata kuliah akuntansi keuangan untuk materi daripada umur piutang ya, akuntansi piutang. Baik, ini untuk pembahasannya. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan ya, silakan nanti untuk pertanyaan. Sekali lagi Anda bisa menanyakan pembahasan di sini melalui aplikasi WhatsApp ya, atau mungkin nanti juga bisa Anda menanyakan langsung melalui aplikasi Siakat yang ada. Dan di sini nanti untuk materi ini juga akan jawaban ya, maksud saya jawaban daripada soal ini juga akan saya tampilkan, saya bagi linknya, akan saya share di Siakat juga, sehingga nanti membantu di dalam memudahkan Anda di dalam memahami soal-soal yang ada di situ. Baik, silakan. Saya kira kalau tidak ada ya untuk pembahasan pada materi akuntansi keuangan pada kesempatan sore ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, dan juga jaga jarak ya, social distance, dalam rangka untuk memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19. Dan jangan lupa bagi yang memang punya keinginan untuk mudik atau pulang kampung, saya harapkan ditunda dulu ya. Ini sesuai dengan himbauan anjuran pemerintah dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kualitas daripada ibadah puasa kita tetap ya tidak berkurang walaupun di tengah pandemi virus corona. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.